Halo, Jenny Stami di sini. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah alur cerita yang berjudul Lil Bele yang menceritakan anak manusia yang pintar bermain biola dan doyan nganu. Tanpa harus berbacot-bacot lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Cerita diawali dengan adegan yang mantap-mantap yang memperlihatkan pasangan yang sedang haredang. Pria itu bernama Hendrik dan si wanita bernama Bele. Bele yang menjadi peran utama di film ini. Karena cintanya Hendrik sering diabaikan, dia mencoba memberikan hadiah kepada Bele dan Bele sangat menyukai hadiah tersebut. Setelah itu, Bele pun pergi latihan biola sendirian. Di sini terlihat kalau Bele jago bermain biola. Esok harinya, ia merasa kegirangan karena telah lulus audisi. Kemudian Bele pun masuk ke kamar ibunya. Di sana terlihat beberapa orang yang sedang bekerja keras untuk bercocok tanam. Dan ternyata ibunya adalah seorang pelatih bercocok tanaman yang profesional. Lalu Bele pun mengatakan bahwa dirinya telah lulus audisi tahap pertama. Singkat cerita, Bele pun pergi menemui pelatihnya, sebut saja namanya Dugong. Nah, si Dugong ini ternyata sangat pesimis. Ia berpikir jika Bele tidak akan bisa lolos di tahap selanjutnya, karena di sana banyak pesaing-pesaing yang jauh lebih hebat darinya. Sepertinya si Dugong ini tidak terlalu mendukung si Bele. Di lain scene, si Bele dan saudaranya sedang memperhatikan si Hendrik. Tampaknya saudaranya penasaran. Dia menanyakan apakah pisang si Hendrik besar atau kecil. Lalu ibunya pun menyuruh si Bele untuk menikmati sebuah pesta dan sekalian menikmati pisangnya milik Hendrik. Singkat cerita, Bele dan adiknya pergi ke sebuah pesta. Sesampainya di sana, Bele dan adiknya pun menikmati pesta sambil minum alkohol hingga mabok. Di sana terlihat Hendrik sedang merayu Bele. Nampaknya si Hendrik sangi. Ketika ia ingin mengajak Bele untuk berkencan, si Bele justru menolak. Bele pun pergi ke kamar mandi. Sekembalinya ia dari kamar mandi, ia dikagetkan oleh kelakuan Hendrik yang sedang nganu dengan sang adik. Bele pun merasa sangat kecewa. Ia pun langsung meninggalkan tempat tersebut. Di sini diperlihatkan si Bele juga berprofesi sebagai pencuci piring di sebuah resto. Singkat cerita, ia berangkat untuk mengikuti audisi selanjutnya. Sesampainya di sana, ia berusaha menolong seorang laki-laki yang sedang memindahkan piano. Ia menghampiri laki-laki tersebut dan saling bertatapan. Di tempat persiapan, ia bertemu dengan sahabatnya yang juga ikut mengikuti audisi. Sahabatnya itu bernama Yutski. Di tengah pertemuannya dengan Yutski, tiba-tiba pengeras suara memanggil nama Bele untuk menunjukkan permainan biolanya di hadapan juri. Bele tampak nervous dalam pertunjukannya. Sudah beberapa kali ia melakukan kesalahan dan juri pun kecewa. Bele pun disuruh istirahat. Pada saat istirahat, Bele pun merenung mengapa ia begitu nervous. Ketika ia sedang merenung, tiba-tiba ada suara laki-laki yang berbisik di telinganya dan berkata, "Kamu tidak apa-apa?" Seketika, Bele pun langsung memikirkan tentang adegan yang mantap-mantap dengan pria yang ada di pikirannya. Entah kenapa, setiap ia memikirkan kenangan-kenangan tersebut, secara otomatis Bele pun langsung berenergi. Karena itu, si Bele bisa melakukan pertunjukannya secara sempurna. Ia pun lolos ke tahap selanjutnya. Bele pun bercerita kepada temannya bahwa ada sesuatu yang membuatnya semangat setelah seseorang merabanya di belakang panggung. Dan ia pun menyimpulkan mungkin setelah berhubungan seks dengan orang asing, dia bisa membangkitkan lagi gairah bermusik dan kekuatannya untuk menampilkan hasil yang terbaik. Ia pun mencari laki-laki panggilan di sebuah koran, bertujuan untuk meningkatkan kekuatan bermusiknya. Dia pun menyewa laki-laki tersebut untuk datang ke rumahnya. Ketika laki-laki itu datang, tanpa basa-basi mereka pun langsung nganu. Di tengah berlangsungnya pertempuran, Bele pun tak merasakan apapun, padahal dia sudah berharap ingin merasakan apa yang ia rasakan saat ia berada di belakang panggung. Suatu ketika, Bele pun mendatangi rumah salah satu juri laki-laki. Tampaknya ia ingin berlatih atau mencari laki-laki yang ada di pikirannya.
Dan si juri laki-laki itu mengajarkan Bele sebuah bahasa teori, akan tetapi tetap saja si Bele tidak menemukan permainan terbaiknya. Kemudian jurinya pun berinisiatif untuk merangsang Bele dengan sentuhan-sentuhan lembutnya. Dan Bele pun merasakan permainan terbaiknya dan gairah musiknya pun kembali. Kembali ke temannya yang bernama Shiyutsuki. Shiyutsuki ini mengajak Bele ke base camp tempat latihan para pemain musik. Di sana ternyata ada si laki-laki yang pernah ia tolong, yaitu Jesse. Bele pun terlihat malu-malu tapi pengen. Kemudian Bele pun diajak ke sebuah klub malam. Ia pun diberi obat perangsang oleh Yutsuki. Bele pun bersikap aneh dan liar setelah diberi obat tersebut. Jersey pun melihat kelakuan Bele yang aneh itu. Usut punya usut, ternyata Yutsuki adalah pencinta serabi dan ia pun mengajak Bele untuk saling menyicipi serabi. Setelah mereka selesai saling menikmati serabi, Bele pun mencari Yutsuki, namun ia tidak menemukannya, termasuk di tempat latihan pun tidak ada. Di sana hanya ada si Jersey. Dan mereka pun melakukan permainan musik dan hampir saja nganu tapi gagal. Lalu Bele kembali ke tempat Yutsuki dan Yutsuki marah-marah karena ia tahu kalau ternyata Bele menyukai Jersey. Yutsuki langsung mengusir Bele. Bele pun kembali ke base camp untuk mencari Jersey. Sesampainya di sana, Bele melihat seakan-akan Jersey sedang bermesraan dengan wanita lain. Ia pun pergi dengan rasa kecewa dan kembali ke hotelnya. Di tempat audisi, Bele pun mencari mangsa untuk diajaknya enak-enak sebelum tampil, agar ia bisa menampilkan permainannya yang sempurna. Namun Bele tidak menemukan mangsa satupun. Ia pun terdiam di kamar mandi. Tiba-tiba mangsanya pun datang. Bele pun mendapat kekuatannya kembali. Lalu Bele pun tampil dan berhasil ke babak final. Bele yang bermaksud untuk mengucapkan terima kasih kepada Vincent karena ia sudah membantunya, si Bele justru ditarik untuk diajak enak-enak. Si Jersey yang bertujuan mengembalikan jaket Bele yang tertinggal justru melihat Bele sedang enak-enak dengan sang juri. Jersey pun langsung pergi dengan perasaan kecewa. Karena merasa bersalah, Bele pun berkemas. Sebelum pulang ke ibunya, ia menggunting telinganya dengan tujuan untuk menghapus titik utama penyebab masalah si Bele. Sesampainya di rumah, Bele pun bercerita kepada ibunya atas apa yang terjadi padanya. Akhirnya, Bele pun berterus terang pada Jersey tentang apa yang ia alami selama ini dan memperbaiki hubungannya termasuk pada Yutsuki. Di akhir cerita, Bele pun mengikuti pertunjukan final dan memperlihatkan permainannya yang memukau. Setelah tampil, Bele pun melakukan enak-enak dengan si Jersey dan cerita pun tamat.